untuk keuntungan memiliki dan menggunakan produk atau jasa. Tunggu dulu. Di sana ada berapa musim sih, Mas Asep? Ada 3 musim, Bu. Sekarang musim apa? Musim panas, musim dingin, dan sekarang musim banjir. Hah? Banjir, Bu, sedang banjir. Itu karena hujan ya? Iya, perubahan ke musim dingin biasanya banjir gitu, Bu. Hah? Banjirnya dari mana datangnya? Di sini kan negaranya itu, tidak siap dengan, sanitasi ya, Bu. Kan di Mhm. sini daerahnya kering gitu, jadi tidak ada sungai, seperti itu. Jadi sanitasi untuk, irigasinya itu tidak ada gitu, tidak seperti di Indonesia ada sungai-sungai kecil gitu untuk pembuangan air hujannya itu. Jadi Terus menggenang kalau di banjir mana-mana. gimana dong, libur? Kebanyakan sih diliburkan, Bu, sebab orang-orang juga terhambat untuk datang ke restoran. Bahkan Oh, biasanya, minggu kemarin suka ada alarm dari ini, HP kita bunyi sendiri. itu Saudi Arabia ya? Apa Iya, negaranya? Saudi Itu Arabia. jauh nggak dari Emirates, apa, Dubai? Tetanggaan, Bu. Tetanggaan, tapi Ya, tetangganya udah maju sekali kan? kalau Emirates sih emang duitnya dari dulu udah diinvestasikan buat entertain gitu. Aha. Sedangkan Saudi, diinvestasikannya ke ini, keagamaan gitu. Jadi sekarang Saudi juga mengikuti Emirates. Kayaknya 10 tahun kemudian bakal seperti Emirates. Oh gitu, makanya saya pikir negaranya nggak ada banjir gitu, makanya saya tanya seberapa jauh, perasaan Ada, Bu. sekitar-sekitar sama. Oh, Bagi di sini kan, listriknya itu di bawah tanah, jadi itu paling menakutkan kalau banjir itu, kalau ada bocor, kan nggak lucu kalau kita meninggal kesetrum pas oh nggak banjir. ada tiang listrik ya di atas ya? Gimana sih? Ya di bawah, Bu, Oh jadi listriknya di nggak ada, bawah. kayak Emirates nggak ada tiang listriknya ya? Di atas, ke Iya, atas? di bawah, Ah, dibikin kabel-kabel nggak ada ya? terowongan gitu. Semuanya dibuat di bawah ya, ditanam? Iya, jadi kalau misalkan banjir terus merembes ke bawah, terus ada kebocoran listrik, ah, udah kesetrum semua. Meledak gitu ya, janganlah. Oke, oke. Enggak, tadi saya mau nanya, Mas Asep ini selalu semangat, harusnya kan saya pikir sekarang lagi musim dingin, kalau di Taiwan kan udah dingin ya, terus si Mas Asepnya masih semangat-semangat aja gitu. Saya pikir nggak musim Musim dingin dingin kan, juga, Bu, udah masuk musim dingin. nggak Semangat. musim dingin, tapi Ya. masih tetap semangat ya? Ya bukan karena musimnya sih, mungkin karena masih pagi di sini, baru 6:30 pagi, jadi masih Tadi fresh. suruh baca harga gitu kan. Iya, harga. Semangat sekali sih. Oke, oke, oke. Ya bagus ya. Soalnya di Taiwan kan udah dingin ya, kecuali di Kaohsiung sama di Tainan ya, Tainan masih panas. Yang lain ini teman-temannya udah pada ngopi-ngopi hangat ini, pakai jaket. Iya Bu, lagi dingin di Hong Kong juga Bu. Oh di Hong Kong juga. Ah, Masuk anginnya itu banget, nusuk ke tulang. Padahal iya mah kan? gitu, cerah ada matahari, tapi anginnya tuh kayak es. Kayaknya cepet banget ya dinginnya, gimana sih? Perasaan tahun lalu nggak gini. Biasanya sih lebih awal juga dari Oktober ini, November baru masuk dinginnya. Berapa Hmm. derajat Mbak Uun? Sekarang belum cek aku itu apa? Aku nggak suka cek ininya. Cuman kemarinnya pas awal-awal dingin itu anak majikan ngasih tahu awas hati-hati kalau keluar udah 14 derajat katanya gitu. Di Taiwan kalau malam udah 10 atau sampai di bawah 10 nggak sih? Oke, oke, oke. Iyalah. Nah, itu ya, tapi bukan tergantung musimnya ya. Kalau di musim dingin ya ngopi-ngopi lah biar tetap semangat. Ngopi-ngopi hangat. Nah, itu tadi harga ya. Jadi harga itu ya jumlah uang yang ditagihkan untuk suatu produk atau jasa. Lanjut, Mas. Elemen penting dalam bauran pemasaran.
Meskipun peranan faktor non-harga makin meningkat pada proses pemasaran modern, harga tetap menjadi elemen paling penting dalam bauran pemasaran. Karena harga merupakan satu-satunya elemen dalam bauran pemasaran yang mendatangkan pendapatan. Semua elemen lainnya melambangkan biaya. Harga juga merupakan salah satu elemen yang paling fleksibel dalam bauran pemasaran. Tidak seperti fitur produk dan komitmen saluran, harga dapat dinaikkan atau diturunkan dengan cepat atau fleksibel. Oke, jadi dikatakan bahwa harga ini dia itu merupakan elemen yang penting dalam bauran pemasaran. Dan karena harga inilah yang bisa mendatangkan pendapatan dibanding elemen-elemen lainnya. Dan juga nggak semua fitur produk dan harga ini dapat dinaik atau diturunkan dengan cepat. Jadi nggak segampang itu yang mau naikkan langsung turunkan cepat, Kak. Nggak segampang itu untuk harga. Tahu bauran pemasaran kan? Apa aja tuh yang ada dalam bauran pemasaran? Harga salah satunya, apalagi? Pernah dengar istilah bauran pemasaran? Pernah, Bu. Apa aja elemen-elemennya? Harga, tempat, promosi juga. Aha. Satu lagi apa? Produk ya dari iya benar. Oke, jadi dari harga ya. pro- Jadi itu 4P ya. Ada 4P, ada 7P, ada 4P. Itu yang lama. Sekarang ada 7P. P-nya itu dia pakai bahasa Inggris, produk. Itu produk ya. Price, harga. Place, tempat. Product, place, price. Promotion, promosi. Itu yang 4P. People. Proses itu masuk yang 7P. Nah, benar. Physical evidence, Bu. Ya, jadi tergantung kalau misalkan kalau disebutkan bauran pemasaran, tergantung mau pakai yang itu namanya kalau di bahasa Inggris marketing mix 4P atau 7P. Jadi kalau disuruh analisis pakai 4P gitu kan, analisis pakai 4P. Berarti yang dibahas ya itu tadi yang kita sebutkan. Kalau disuruh analisis pakai 7P gitu, berarti lakukanlah analisis untuk 7 elemen ini. Gitu. Biasanya menganalisis perusahaan pakai bauran pemasaran yang paling sering itu sih 4P. Itu udah cukup. Gitu. Jadi dia dianalisis harga, bagaimana penentuan harga untuk perusahaannya, terus untuk lokasinya, pemilihan lokasi gitu. Jadi kalau disuruh menganalisis untuk pakai bauran pemasaran udah tahu ya. Nah, harga ini termasuk elemen yang penting dalam bauran pemasaran dibanding yang sudah kita sebutkan tadi. Dibanding promosi, karena di sini dia nggak bisa dengan cepat dinaikkan ataupun diturunkan. Nah, dalam penetapan harga itu ada tantangan yang terjadi gitu. Jadi, tantangannya dalam penetapan harga adalah harga yang memungkinkan perusahaan mendapatkan laba yang wajar dengan cara dibayar untuk nilai pelanggan yang diciptakannya. Ada juga masalah-masalahnya, problem yang terjadi. Tolong dibaca dulu Mas Asep. Problem. Banyak perusahaan yang kurang baik dalam menangani penetapan harga. Keputusan penetapan harga dan persaingan harga merupakan problem utama bagi banyak eksekutif pemasaran. Problem penetapan harga juga sering timbul karena manajer terlalu cepat untuk menurunkan harga. Harga terlalu berorientasi pada biaya daripada nilai pelanggan yang diciptakan. Atau
harga tidak selaras dengan bauran pemasaran lainnya. Oke, jadi dalam penetapan harganya pun kadang perusahaan itu kurang baik menanganinya karena mungkin mereka mau bersaing dari harga gitu. Jadi karena persaingan ini mereka banting harga ya, istilahnya banting harga gitu. Kalau udah banting harga kan hanya karena kompetitor itu sebenarnya tidak baik gitu. Sebentar ya. Oke, contohnya harga ayam ya. KFC, McD. Kita buat aja di pasar harganya itu berapa ya harga ayam? Harga umum ya, yang ini 180. Dengan keuntungan 100 NT ya. Ini kita buat mata uangnya NT dulu. NT. Profitnya 100 NT. Berarti modalnya 80 gitu. Contohnya nih McD, dia mau saingan nih. Ayamnya si KFC ini segitu ya. Kita mau banting bersaing deh. Dia buat 150, dia jual. Berarti di sini profit. Tadi modalnya 80 ya. Jadinya profitnya 70. Makin berkurang ya. Terus si KFC marah nih. Kok dia jual segitu, akhirnya dia jual lebih murah lagi. Dia jual 100 NT. Profitnya berapa tuh? 20 ya? Profitnya 20 dong berkurang. Terus si McD ini lagi mikir, kenapa dia punya buat segitu? Ya udah dia jual 110. Profitnya berapa nih? Bukan. Dia jual 90. Tadi kan modalnya 80 ya. Profitnya 10 NT. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ketika mereka mau menetapkan harga dan karena itu banyak pertimbangannya dan kadang mereka juga buat salah pertimbangan, ternyata kalau banting harga itu tidak baik untuk perusahaan. Apalagi kompetitornya itu mau banting-banting harga gitu. Karena tadinya kan awalnya kalau mereka jual, kalau tadi si McD ini mau jual 180, mereka aman kan? Untungnya 100. Oke deh, kita buat aja pasarannya semuanya ngikuti harga 180. Kalau si McD jualnya lebih murah, ya pasti KFC marah dong. Ya nggak mungkin lah pembelinya bisa lebih banyak karena di sebelah lebih murah dan rasanya juga mirip-mirip gitu kan. Dan mereka memang kompetitor. Produknya juga mirip-mirip. Akhirnya si KFC marah sama McD yang buat harga lebih murah. Dia buat lagi harga lebih murah jadi 100 NTD, tapi profitnya jadi berkurang. Begitu juga si McD, dia banting lagi harganya, jadi profitnya berkurang. Nah, kalau tadi mereka sama-sama buat
penetapan harganya di 180, mereka itu untung banyak dengan profit 100, benar nggak? Tapi ketika mereka mau buat persaingan harga, ya secara umum ini akan menjadi masalah untuk perusahaannya dalam mengambil keputusan untuk penetapan harganya karena persaingan harga gitu. Dari 180 kalau mereka banting lagi ke 90 ya untungnya semakin sedikit. Ya kalau KFC-nya nggak ambil tindakan lain, kalau dia buat lagi harga 80 kan rugi yang ada gitu. Jadi susah ya untuk penentuan harganya itu karena kadang juga hal-hal seperti ini apalagi produknya itu tidak apa ya, produk yang gampang ditemukan gitu, Kak. Tapi kecuali dia unik, kalau dia unik, tidak banyak saingannya, nah itu dia dalam penentuan harganya. Tapi kalau dia tidak unik, sudah banyak pesaingnya, ya pasti dia juga memikirkan, kan nggak mungkin kalau dia harganya jauh lebih tinggi daripada yang lainnya. Kalau beda-beda sedikit nggak masalah, tapi kalau jauh lebih tinggi kan pasti juga mereka memikirkan untuk penetapan harganya. Nah gitu, jadi ada juga masalah-masalah yang sering muncul bagi perusahaan dalam menangani dan mengambil keputusan penetapan harga. Nah, seperti ini. Problem penetapan harga juga sering timbul karena manajer terlalu cepat untuk menurunkan harga gitu. Ya tadi mungkin orientasinya karena dia melihat bahwa pesaingnya melakukan penurunan harga gitu. Dan itu pasti jadi masalah sama perusahaannya ke depannya. Oke, lanjut Mas Asep. Persepsi nilai pelanggan. Penetapan harga yang baik dimulai dengan memahami keseluruhan nilai suatu produk atau jasa yang diciptakan bagi pelanggan dan menetapkan harga yang dapat menangkap nilai tersebut. Selanjutnya, persepsi pelanggan dari nilai produk menetapkan batas atas harga. Selanjutnya, bila pelanggan merasa bahwa harga lebih besar daripada nilai produk, mereka tidak akan membelinya. Nah, ini tadi contoh yang disebutkan Mbak Uun di awal. Gitu. Jadi, penetapan harganya itu biasanya dari persepsi pelanggan. Misalkan kalau ukuran segini, minuman ya. Minuman itu di Taiwan tuh rata-rata berapa harganya? Naicha deh. Naicha pada umumnya berapa? 50-60, Bu. 50, yang sedang apa yang besar tuh, Mbak? Yang Naicha 50 yang besar tapi tanpa boba. Yang kecil 40. Yang kecil 45. Masa cuma beda dari 5 NT? Iya. Oh ya? Makanya lebih milih yang besar, Bu. Bukannya beda 10 NT, Mbak? Biasanya beli yang besar sih, Bu. Tergantung daerahnya sih, Bu. Tergantung daerahnya seperti itu. Oke. Daerah bawah sama atas aja udah beda harganya. Iya ya. Secara umum lah, secara umum. Kalau di Hong Kong, Taiwan mulu ibu ini gitu kan. Kalau di Hong Kong berapa rata-rata minuman Naicha gitu, Mbak Uun? Kalau di sini aku sebenarnya jarang ya beli-beli minuman di yang itu tuh karena ya menghemat. Iya. Tapi kayaknya itu kalau yang kayak Naicha kayak gitu tuh yang bubble itu 28 lah ya. Itu pun gede itunya. Ya kalau menurut aku sih ya sepadan lah harganya, oke lah. Standar. Oke. Nah, itu yang secara umum ya. Misalkan kita pergi ke daerah manapun secara umum ya 60 NT gitu harga satu minuman atau 28 ya tadi. 28 Hong Kong gitu. Hong Kong dolar Hong Kong. Nah, jadi ini udah ada dalam persepsi nilai pelanggan. Jadi misalkan dia yang ukuran, bilang aja lah ukuran besar yang nggak tahu berapa mili. Ukuran besar itu biasanya 60 gitu. Jadi penetapan harga yang baik dimulai dengan memahami keseluruhan nilai satu produk dan
Ya, jadi persepsi pelanggan ini yang menetapkan batas harga. Nah, jadi persepsi pelanggan kalau minuman boba itu satu botol itu nggak lebih dari 100 NT, ya kan? Kalau misalkan harganya 120, gimana nih? Kira-kira kalian masih mau beli nggak? Atau misalkan harga di Hong Kong itu 60 Hong Kong dollar, gimana nih Mbak Un? Masih mau beli nggak? Pasti kalian bilang, ih mahal banget gitu. Mungkin belinya mikir-mikir gitu, mikir 3 kali. Iya. Iya, Suara tapi Mbak kalau Un misalnya lagi pengen banget putus-putus. mesti beli, Bu. Iya, sinyalnya di sini lagi nggak stabil. Tadi jawab apa Mbak? Iya, kalau misalkan perkiraan harganya mahal, nggak sesuai gitu sama produknya. Tapi kalau misalkan memang lagi pengen, lagi butuh banget, tetap dibeli juga, Bu. Iya, tetap dibeli, tapi mungkin kalau untuk sehari-harinya harganya segitu, Iya, mikir-mikir 3 kali juga gitu kan. Oke, nah cuman kalau lagi lebih pengen flex aja lagi. dibeli. Oke. Nah, Iya, jadi ini yang bisa jadi penetapan harga atasnya. Jadi berapa sih harga maksimalnya Naicha-Naicha itu gitu. Jadi berdasarkan persepsi pelanggan, kalau dia harganya udah di atas 100, misalkan 120 NT ya, 120 gitu kan, atau di Hong Kong mungkin udah di atas 60 gitu, jadi harganya 70, kayak mikir-mikir dulu mau beli. Nah, itulah batas untuk penentuan harganya berdasarkan persepsi nilai pelanggan. Jadi bila pelanggan merasa bahwa harga lebih besar daripada nilai produknya, mereka tidak akan membelinya. Ya, karena mungkin kita ngerasa kok harganya lebih besar banget ya daripada nilai nilai Naicha-nya ini sendiri. Padahal kalau kita pikir Naicha susu aja berapa harganya, eh, teh aja berapa harganya, tambah gulanya sedikit, itu kan kayak kemahalan sekali kalau mereka buat satu 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 botol itu harganya di atas 100 gitu, dan biasanya kan tidak akan membelinya. Mungkin kita bahkan bahkan mau buat perkiraan kasar, emang berapa sih harga, eee, satu satu kotak susu gitu, satu kotak susu aja 100, bisa udah untuk 10 gelas gitu. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi, kalau misalkan berdasarkan persepsi pelanggan yang 1.1 sampai 3 ini, mereka bakal itulah menjadi batas atasnya untuk, harga produknya gitu. Itu berdasarkan penetapannya itu kalau berdasarkan persepsi nilai pelanggan. Lanjut Mas Asep. Persepsi nilai pelanggan 2. Penetapan harga berdasarkan nilai menggunakan persepsi nilai dari pembeli, bukan dari biaya penjual, sebagai kunci dari penetapan harga. Selanjutnya, perusahaan dapat mengejar salah satu dari 2 jenis penetapan harga berdasarkan nilai. Selanjutnya, penetapan harga berdasarkan nilai yang baik termasuk menawarkan kombinasi yang tepat dari kualitas dan layanan yang baik pada harga yang wajar. Oke, jadi, penetapan harganya juga itu menggunakan persepsi nilai dari pembeli ya, kita sebagai konsumen. Itu mereka membuatnya berdasarkan dari persepsi nilai pembeli, bukan dari, biaya penjual untuk kunci penetapan harganya. Kalau biaya penjual itu mungkin kalau di total, ya mereka bisa menjual harga 40 gitu, teman. Kalau konsumen merasa harga 60 NT juga masih oke, ya mereka jual 60 NT gitu. Kenapa harus jual 40 NT? Kalau misalkan 60 NT masih berdasarkan persepsi nilai pelanggan itu masih tergolong terjangkau gitu. Namun tetap dipertimbangkan bahwa penetapan harga berdasarkan nilai yang baik termasuk melihat bagaimana secara tepat bagaimana kualitas dan layanan yang diberikan gitu. Jadi ada kalanya harganya lebih mahal karena memang kualitas dan pelayanannya itu, nilai pelayanannya itu lebih tinggi gitu ya. Mungkin dia kalau misalkan boba ini kita nggak perlu ngantri atau ada layanan lainnya yang
menggunakan apa gitu tambahan, ya harganya menjadi lebih mahal gitu. Jadi ya nggak masalah kalau untuk kombinasi dari kualitasnya juga dan pelayanannya yang wajar, ya itu baik juga untuk penetapan harganya berdasarkan kombinasi dari elemen-elemen itu. Lalu penetapan harga berdasarkan nilai tambah mencakup penggunaan fitur dan layanan untuk mendiferensiasikan tawaran perusahaan dan mendukung pengenaan harga yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya untuk biaya perusahaan dan biaya produk. Lanjut Mas Asep. Biaya perusahaan dan biaya produk 1. Harga yang ditetapkan oleh perusahaan akan berada di antara tingkat harga yang terlalu tinggi untuk menciptakan sebuah permintaan dan tingkat harga yang terlalu rendah untuk menciptakan laba. Selanjutnya, persepsi pelanggan tentang nilai menetapkan batas atas harga, sedangkan biaya perusahaan dan produk menetapkan batas bawah harga. Selanjutnya, bila perusahaan memberikan harga di bawah biayanya, perusahaan akan mengalami kerugian. Lanjut Mas. Biaya perusahaan dan biaya produk 2. Penetapan harga berdasarkan biaya meliputi penetapan harga berdasarkan biaya produksi, distribusi, dan penjualan produk ditambah tingkat pengembalian yang wajar untuk usaha dan risiko. Selanjutnya, biaya merupakan pertimbangan penting dalam menetapkan harga. Selanjutnya, namun penetapan harga berdasarkan biaya cenderung digerakkan oleh produk dan bukannya digerakkan oleh pelanggan. Oke, jadi di sini dikatakan ketika perusahaan membuat harganya itu terlalu tinggi, ingat ya, kalau dia terlalu tinggi, nah secara umum ini akan buat permintaannya itu rendah. Gitu. Jadi kalau dia harga terlalu tinggi dan misalkan tadi harga jual bobanya itu secara umum itu rata-rata yang jual itu di atas maupun di bawah di Taiwan itu 60 lah, 60, 70 mungkin ada. Tapi kalau dia jualnya 130, ya mungkin ada yang beli kalau lagi pengen banget gitu. Tapi kan permintaannya rendah. Tadinya kita untuk setiap hari, bukan setiap hari ya. Kalian setiap hari nggak sih minum Naicha? Siapa yang rajin beli minuman-minuman ini? Dari Malah Bu. Mbak Wina, biasa Mbak Wina beli apa? Tiap hari belinya? Enggak sih Bu, aku nggak bisa minum Naicha Bu. Jadi minum apa? Beli apa dong? Naicha. Beli coklat kayak gitu aja. Beli coklat kayak gitu. Jangan minum coklat, nanti gendut. Soalnya kalau kalau minum susu Naicha itu nanti malam nggak bisa tidur Bu. Nggak bisa tidur. Oh iya ya? Sama kayak saya, kalau habis minum Naicha gitu kan nggak bisa tidur malamnya. Nggak tahu sih kalau semua. Iya sama saya Iya, kayak gitu. pasti Bu. Jadi lebih baik menghindari kayak gitu. Mendingan atau beli teh. Kok bisa? Apa Mbak? Kok bisa? Kok bisa minum itu nggak bisa tidur, Bu? Kan nggak mengandung kafein. Ada kafein Naicha, dari tehnya itu ada. Oh, Tapi baru kalau tahu. tapi kayaknya kalau malam ada beberapa yang nggak apa-apa. Kalau Mbak nggak ngaruh ya, Mbak Desi? Nggak ngaruh, Bu. Kopi aja nggak ngaruh ya, Bu. Kalau misalnya waktunya tidur, ya tidur. Oh, Mbak Desi yang setiap hari minum kopi ya? Iya, Bu. Ya, udah beda. Mbak reaksinya udah beda, udah kayak apa? Udah kayak minum air putih gitu. Nah, saya itu kalau minum Naicha yang di Taiwan tuh biasanya nggak lewat dari jam 3 sore atau jam 5 itu udah ada efeknya tuh. Tidurnya paling udah susah banget kalau mau tidur jam normal. Jadi kalau saya udah minum Naicha-nya itu di jam 5, jam 6, udahlah itu bisa saya sampai pagi, jam 3 pagi tidur. Bu. Kirain saya sendiri, Bu. Iya kan? Karena mungkin kita tidak peminum kopi dan kafein gitu. Jadi sekalinya diminum ada efeknya. Suaranya Ibu yang macet-macet.
Oke, ya jadi tadi kita contohkan aja lah. Contohnya tadi kalau Naicha-nya 60 NT ya masih banyak lah orang yang beli hampir setiap hari. Tapi kalau dia buat harganya terlalu tinggi, ini misalkan dia buat harga 120 ya mungkin seperti yang Mbak Uun bilang, kalau pengen aja mau dibeli gitu. Cuman kalau untuk sering-sering enggak. Gitu. Jadi menyebabkan permintaannya rendah. Oke, jadi sama halnya persepsi pelanggan juga yang membuat batas atas harga. Kalau untuk biaya perusahaan dan produknya itu menetapkan batas bawah harga. Jadi harga minimum yang bisa dijual itu yang ditetapkan itu ya dari biaya perusahaan, modalnya ya, berapa tuh biaya produksinya ya. Itulah minimal yang mereka bisa buat harga bawahnya gitu. Harga atasnya itu bisa disesuaikan dengan persepsi pelanggan. Seperti tadi, kalau 100 itu udah mahal gitu, 100 NT untuk Naicha, itu contoh. Jadi kalau misalkan perusahaan kasih harga di bawah biayanya, biaya produksinya ya bakal rugi. Yang ngapain jualan kalau mau rugi ya kan? Jadi di atas harga biayanya. Nah, gimana untuk menghitung harga biayanya? Itu kalian pasti udah pelajarin sebelumnya di mata kuliah ekonomi kalau nggak salah ya. Yaitu meliputi penetapan harga biaya produksi, biaya distribusi, lalu untuk resiko pengembalian, dan lain-lain. Jadi biaya ini termasuk penting untuk dipertimbangkan dalam menetapkan harga yang sesuai. Lanjut Mas Asep. Biaya perusahaan dan biaya produk ketiga. Perusahaan mendesain apa yang menurutnya merupakan produk yang bagus dan menetapkan harga yang dapat menutupi biaya dengan suatu margin keuntungan. Selanjutnya, bila ternyata harga terlalu tinggi, perusahaan harus berkompromi untuk markup yang lebih rendah atau penjualan yang lebih rendah. Keduanya menghasilkan laba yang mengecewakan. Selanjutnya, perusahaan harus mengawasi biayanya dengan cermat. Oke, jadi ya dikatakan bahwa perusahaan itu harus buat produknya itu yang bagus dan menetapkan harga yang menutupi biaya produksi gitu. Jadi ya dia harus buat margin untuk keuntungannya. Kalau biaya produksinya terlalu tinggi, ya perusahaan juga harus berusaha bagaimana caranya untuk markup. Jadi kadang susah ya kalau misalkan biaya produksinya sudah tinggi. Makanya kan kalau harga bahan-bahan baku ya, harga bahan-bahan baku naik gitu biasanya penjual-penjual itu udah pusing gitu. Misalkan mau buat Naicha ya, mau buat Naicha itu apa bahan bakunya? Mau buat milk tea bahan bakunya apa? Teh, susu. Teh, susu, apalagi? Teh susu gula. Gula. Nah, kalau misalkan harga-harga ini naik gitu kan, harga gula naik, kayak apalagi inflasi kemarin ya, inflasi yang berapa persen tuh di Taiwan kayak tinggi bener. Nah, itu biasanya juga mereka akan ini ya, kewalahan juga untuk penentuan harganya karena harga produksinya itu udah pasti tinggi, harga gulanya udah naik 4% dan belum lagi harga gas. Itu kan masaknya kan butuh masak air kan butuh gas juga. Belum lagi semuanya naik gitu. Nah, itu biasanya mereka mau menaikkan harga juga takut ketinggian. Kalau nggak dinaikkan ya dia labanya bakal sangat rendah gitu. Tapi biasanya kalau di Taiwan tuh yang saya lihat ya harganya tetap tapi apanya yang dikurangin, isinya ya yang dikurangi ya? Iya nggak sih? Jadi karena harga-harga naik tapi dia misalkan Cipa itu tadinya dia harganya 70, harga naik dia jadi 75, tapi isinya itu udah berkurang banyak sekali gitu. Tapi dia harganya nggak mau naikkan terlalu tinggi, tapi dia dagingnya aja dia buat lebih kecil gitu atau porsinya lebih kecil. Betul, Bu. Di Iya. nasi goreng pun juga gitu. Nasi goreng. Harga sama tapi makin sedikit.
Iya itu, karena tadi kalau dia naikin harganya, ini bisa mempengaruhi konsumen gitu. Kan misalkan dia buat kontennya tetap porsinya tetap sama, tapi kalau sesuai dengan harga-harga itu harusnya udah jadi harga 150 NT, Mbak, gitu. Ya daripada dia naikin harga, dia kurangin aja porsinya gitu. Ya gitu, karena itu tadi tentang penetapan harga ya, sebegitu pentingnya elemen ini dalam pemasaran gitu. Coba dinaikkan harganya, pasti, pembelinya turun. Jadi lebih baik dia buat produknya itu dikurangi gitu, karena kalau untuk harga ini tidak ini tadi ya, ada dikatakan tidak gampang untuk menaik atau menurunkannya. Jadi lebih mending dari bauran pemasaran itu, mending produknya itu, kan produk ya, kontennya bisa dikurangi gitu. Yang penting rasanya tetap, Bu. Yang penting rasa sama coklat. Kalau rasanya tetap, harganya melonjak itu tetap dibeli ya sama Mbak Desi? Tetap, Bu. Yang utama rasa, Bu. Akan kukejar kamu seberapapun harganya gitu. Tapi juga yang masuk akal juga lah, Bu. Oke. Lanjut Mas Asep. Biaya perusahaan dan biaya produk keempat. Bila biaya perusahaan lebih besar daripada biaya pesaing untuk memproduksi dan menjual produk, perusahaan harus mengenakan harga yang lebih tinggi atau mendapatkan laba lebih sedikit, sehingga menyebabkan kerugian kompetitif. Selanjutnya, biaya total adalah jumlah dari biaya tetap dan variabel untuk setiap tingkat produksi. Selanjutnya, manajemen ingin mengenakan biaya yang setidaknya sanggup menutupi biaya total pada suatu tingkat produksi tertentu. Yang terakhir Mas. Untuk menetapkan harga secara bijaksana, manajemen juga perlu mengetahui bagaimana biaya mereka bervariasi pada tingkat produksi yang berbeda dan akumulasi pengalaman produksi. Selanjutnya, penetapan harga berdasarkan biaya termasuk penetapan harga berdasarkan biaya plus dan penetapan harga berdasarkan titik impas atau penetapan harga berdasarkan sasaran keuntungan. Oke. Kalian ngopi-ngopi dulu 5 menit ya, sebentar ya, 5 menit break. Oke, Bu.
Oke, kita lanjut ya. Oke, ini dia tadi. Jadi kalau biaya perusahaannya lebih besar daripada biaya produk pesaing untuk memproduksi dan menjual produk, biasanya ini ada kerugian kompetitif. Ini mirip sama yang saya jelaskan tadi. Jadi dia mengalami kerugian kompetitif ya, karena dia menentukan harganya itu bisa jadi lebih besar daripada pesaingnya gitu kan. Nah, pesaingnya dia bisa jual harga sekian, akhirnya dia turunkan lagi, dia berusaha lagi menurunkan, dan itu bisa menyebabkan kerugian kompetitif. Jadi di sini manajemen ingin mengenakan biaya yang setidaknya sanggup menutupi biaya total pada suatu tingkat produksi tertentu. Jadi kalau untuk KFC dan McD tadi, paling minim itu yang bisa mereka jual itu di atas 80 ya. Kita buat aja tadi modal mereka untuk biaya produksinya itu 80. Jadi kalau mereka mau tetap dapat untung ya jangan jual di bawah 80 NT gitu. Tapi kalau mereka jual 90 NT itu juga sudah sangat kecil sekali keuntungannya. Karena tadi dia penetapan harganya itu yang mau banting-banting harga. Jadi nggak baik ya perusahaan ini sebenarnya kalau mereka bersaing harga sesama perusahaan, sesama kompetitornya. Karena itu menyebabkan kerugian sama mereka sendiri juga gitu. Jadi biasanya mereka nggak bermain di harga, tapi bermain di elemen lain dari bauran pemasaran itu. Mungkin mereka mencari tempat-tempat yang strategis, atau mereka bisa pakai elemen lokasi gitu, atau place ya. Nah, jadi untuk menetapkan harga secara bijaksana, manajemen itu perlu mengetahui biaya yang mereka keluarkan pada tingkat produksi yang berbeda, dan juga pengalaman-pengalaman produksinya gitu. Kalau misalkan semakin berpengalaman, biasanya itu mereka udah tahu ya untuk manajemennya lebih baik, dan pada umumnya mereka bisa menurunkan biaya produksi. Misalkan mereka udah di industri NICA ya, di industri NICA itu selama 10 tahun gitu. Dari pengalaman ini juga bisa mereka ada namanya akumulasi pengalaman produksi gitu. Jadi bisa jadi biaya produksinya nggak semahal anak-anak baru gitu. Kalau penjual-penjual baru atau perusahaan baru yang baru masuk perusahaan industri tertentu, pasti biayanya beda dengan mereka yang sudah 10 atau 20 tahun di industri minuman gitu. Nah, jadi untuk penetapan harganya itu ya harus berdasarkan titik impas, di mana biaya jualnya itu tidak lebih rendah dari biaya produksi, atau paling nggak sama gitu. Kalau tadi dia kasusnya 80 NT, ya paling nggak yang bisa dijual itu seminim-minimnya di harga 80 NT, tapi di situ pun mereka udah nggak dapat untung dari beberapa produk kalau mereka jual seperti itu. Tapi paling nggak jangan rugi ya. Sering nggak kalian kalau belanja di Indonesia itu bilangnya, ini kak, jual rugi aja. Pernah nggak sering dengar kayak gitu nggak? Kayak kalau belanja ke pasar tuh lagi nawar, karena menurut persepsi saya, dengan bahan yang seperti itu, baju ya kemarin yang terakhir kali saya ke pasar, dengan bahan yang seperti itu, menurut persepsi saya, dengan kualitas yang seperti itu harga yang dia tawarkan terlalu tinggi. Akhirnya saya bilang kurangi lebih dari situ, tapi dia bilang, "Udah deh jual rugi aja gitu, harganya sekian." Tapi saya rasa itu masih terlalu tinggi. Ya kali dia mau jual rugi. Orang kan kalau jualan cari untung ya. Memang benar-benar promosinya itu harus seperti itu ya, marketingnya. Iya, Bu. Kenapa sering seperti itu, Bu? Ya, banyak cara yang bisa dilakukan untuk promosi ya. Itu kan marketingnya strateginya berbeda-beda. Mungkin dari verbal seperti itu, atau dia bilang, "Oh, ini kualitasnya Bangkok ini bla bla bla." Iya, kalau dibeli dari Bangkok. "Oh, ini bahan Hong Kong ini bla bla bla," gitu. Itu sih hanya untuk trik-trik marketing aja. Tapi gimana caranya biar jualannya laku lah, atau penjualannya meningkat. Oke, lanjut Mas Asep. Faktor internal dan eksternal lainnya.
Faktor internal lainnya yang mempengaruhi keputusan penetapan harga yaitu keseluruhan strategi pemasaran perusahaan, tujuan, bauran, dan organisasi penetapan harga. Selanjutnya, harga hanya salah satu elemen dari strategi pemasaran perusahaan yang lebih luas. Selanjutnya, bila perusahaan memilih pasar sasaran dan positioning secara cermat, maka bauran pemasarannya termasuk harga akan mengikutinya. Oke. Selanjutnya, untuk penetapan harga itu ada yang dikatakan dengan faktor internal dan juga eksternal ya. Lanjut dulu, Mas. Selanjutnya, beberapa perusahaan memposisikan produk mereka terhadap harga dan kemudian menyesuaikan keputusan bauran pemasaran lain terhadap harga yang ingin mereka kenakan. Selanjutnya, perusahaan lain tidak menekankan harga dan menggunakan bauran pemasaran lain untuk menciptakan posisi non-harga mereka. Selanjutnya, tujuan penetapan harga pada umumnya termasuk bertahan hidup, maksimisasi keuntungan saat ini, kepemimpinan pangsa pasar, atau mempertahankan pelanggan dan membangun hubungan. Terakhir. Selanjutnya, keputusan harga harus dikoordinasi dengan desain produk, distribusi, keputusan promosi untuk membentuk program pemasaran yang konsisten dan efektif. Selanjutnya, terakhir, untuk mengkoordinasikan tujuan dan keputusan penetapan harga, manajemen harus memutuskan siapa dalam organisasi yang bertanggung jawab menetapkan harga. Oke. Nah, jadi faktor internal itu ya berarti dia yang bagian yang berhubungan langsung dengan perusahaan. Contohnya itu tujuannya, baurannya, dan organisasinya gitu. Dan perusahaan ini harus secara cermat ya memilih sasarannya itu siapa. Terus mereka mau positioning. Positioning ini apa? Yang minggu lalu atau 2 minggu lalu kita bahas. Positioning itu apa? Posisi. Apa, Mbak? Tadi Mbak bilang apa? Mbak Wina ya? Enggak, Bu. Apa nih positioning nih yang masih ingat? Tindakan merancang produk. Jadi membentuk, ya ada yang kurang tuh kalimatnya, membentuk produk di benak memori masyarakat gitu, konsumen. Jadi misalnya nih, benar citranya, citra produk. Contohnya kayak Nike, mereka itu kalau dibilang disebut Nike, pasti kita ingat itu untuk barang-barang sporty gitu, untuk barang-barang olahraga. Nah, karena mereka memang memposisikan citra produknya itu seperti itu gitu. Nike itu memang untuk olahraga, mereka bahkan buat brand-brand ambasadornya itu, iklan-iklan mereka itu untuk dari atlet-atlet kayak Ronaldo, Cristiano Ronaldo, dan lain-lain. Karena mereka mau memposisikan produknya di bagian olahraga. Contohnya Ferrari, mereka itu mau memposisikannya itu untuk barang-barang yang luxury atau barang-barang mewah gitu, mobil-mobil mewah gitu. Dan memang mereka mau, dan memang benar ya terjadi ya. Ketika kita bilang Ferrari, pasti orang-orang udah mikir, oh itu mahal banget tuh, hanya orang-orang golongan atas tuh yang punya gitu. Jadi memang positioning-nya itu tepat gitu. Nah di sini untuk penetapan harganya dikatakan bahwa perusahaan itu harus punya sasaran yang tepat dan positioning secara cermat. Maka bauran pemasarannya termasuk harga akan mengikutinya gitu. Contohnya harga ya. Kalau dia memang mau targetnya itu pasar sasarannya itu golongan atas. Berarti dia positioning-nya itu harus bilang bahwa barangnya itu barang-barang mewah atau barang-barang luxury. Nah, kalau untuk barang-barang mewah pasti harganya juga mengikuti ya. Ya janganlah dia positioning-nya mau barang mewah tapi harganya cuman
1000 NT tasnya, contohnya harga tas. Coba harga tas-tas yang mahal itu LV. Berapa sih harga tas LV? Louis Vuitton itu berapa harganya tuh? Yang ori berapa Bu, harganya? belum beli ada. 100.000 NT, Bu. 100.000 NT. Kalau 50 juta ya, itu yang Yang secara mana umum. sih? Yang Secara paling yang kecil itu 80-an ribu. 80.000. 80.000. Itu yang kecil-kecil. Kalau yang mahal-mahal atau yang limited edition itu bisa sampai satu tas itu harganya 2 miliar gitu ya. Iya. Kenapa bisa harganya segitu gitu kan? Ya karena mereka punya sasaran dan positioning yang tepat gitu. Dan bauran yang lainnya juga mengikuti ya, bauran yang lainnya itu bisa kayak lokasi. Kalau Louis Vuitton ini mereka buka outlet itu atau buka tokonya itu di mana? Di mall. Di mall. Di mall, Bu. Di mall. Terus apa lagi kriterianya? Wait, Mallnya itu harus mall besar, harus di Yang kota-kota khusus- besar. Biasanya yang khusus barang branded kayak gitu. Harus barang branded dan di kota-kota yang besar. Mereka nggak mau kayak mall-mall di Carrefour, nggak mau. Kayak jarang banget itu ada di Carrefour. Terus di kota, kalau di kota juga kotanya itu harus besar. Di Hualien aja susah dapatnya outlet yang resminya ya. Kalau yang ini, yang pribadi-pribadi mungkin ada. Tapi kalau yang resminya itu biasanya mereka mau di Taipei, di Yiling-i. Ya kan? iya. Nah, seperti itu. Sama kayak Zara gitu. Itu juga mereka, kenapa harganya mahal-mahal? Ya karena mereka positioning-nya juga sesuai dengan, dan juga target pasarnya juga sesuai dengan harganya. Jadi jangan bilang kalau mereka sasarannya mau golongan atas, tapi buat harganya itu misalkan satu tas harganya 2.000 NT, ya gimana ya? Kita juga jadi konsumen nggak mau ya menyebutkan itu harga untuk golongan atas kalau cuma 2.000 NT. Ya menengah ke bawah juga di Taiwan bisa beli harga tas segitu gitu. Jadi kalau dia harganya dia buat sesuai dengan positioning dan sasarannya, baurannya pun mengikuti. Contohnya tadi pemilihan lokasi. Tadi kan bauran pemasaran ini lokasi termasuk ya. Jadi dia juga harus tentukan lokasinya itu yang memang harus sesuai dengan sasarannya. Kalau dia mau barang-barang mewah, ya berarti lokasinya juga harus di lokasi-lokasi elit gitu. Jadi kalau di Hualien, di tempat saya tuh nggak ada tuh outletnya LV dan barang-barang branded lainnya yang memang mereka menentukan bahwa mereka itu barang-barang mewah gitu. Di mana lagi ada LV? Di Taichung ya? Taichung ada ya kayak Kaohsiung. Gloria Outlet, Bu. Oh, yang di Taoyuan ya? Iya, Bu. Oke, diletakkan di resepsionis. Nanti dikirim ke transfer. Ini gak ada suaranya atau di tempat sendiri atau emang ingatin lagi gak ada suaranya ya? Kalau Mbak
Mbak Wina, bisa dengar kan? Nggak ada suaranya. Tadi nggak kedengar. Tadi nggak ada Oh, suaranya. Tadi sekarang udah. internetnya berarti ini loading. Oke, jadi perusahaan juga bisa menggunakan bauran pemasaran lain untuk menciptakan posisi non harga mereka. Jadi tujuan penetapan harga pada umumnya itu ya untuk mendapatkan keuntungan dan paling tidak untuk menutup modal ya atau bertahan hidup. Dan mempertahankan pelanggannya ya, karena kalau harganya rugi, dijual rugi, ya gimana perusahaannya mau bertahan gitu. Ya mau lama-kelamaan perusahaan itu atau merek itu ya bakal hilang, ya namanya bankrupt ya, gulung tikar gitu. Jadi paling enggak mereka menentukan harganya itu ya seminimal-minimalnya untuk bertahan hidup dan juga untuk mendapatkan keuntungan, pastinya keuntungan yang maksimal, yang besar. Nah, keputusan harga juga harus dikoordinasikan dengan desain produk, distribusinya, promosinya, dan juga manajemennya gitu. Jadi mereka harus dalam perusahaan mereka harus tentukan siapa yang bertanggung jawab untuk menentukan untuk membuat penetapan harga. Gitu. Nah, kalau untuk faktor eksternal itu dia masuk ke ini ya berdasarkan permintaan. Jadi semakin banyak permintaan, ini kalian pelajari di ekonomi, semakin tinggi permintaan, biasanya harganya itu dinaikkan, begitu. Jadi misalkan kayak dulu yang pas COVID masker ya, yang waktu COVID semua orang butuh masker kan, harganya naik sampai berapa kali lipat tuh, bahkan sampai 10 kali lipat. Iya. Nah begitu. Jadi itu faktor eksternal ya. Jadi pertimbangan pembuatan harga itu ya ketika kondisi permintaan, terus harga pesaing. Ini tadi harga pesaing. Misalkan pesaing buat harga berapa? Kalau dia naik, tadi kan KFC sama McD itu saya buat harganya diturunkan. Kalau misalkan tadi sebaliknya, KFC naikin harga, ya McD juga ikut naikin harga gitu. Itu juga bisa faktor eksternal ya, harga pesaing gitu. Dan juga supplier dan juga keputusan pemerintah. Ada juga beberapa yang diintervensi pemerintah atau berdasarkan dari keputusan pemerintah gitu. Lalu perusahaan itu yang paling penting itu perlu juga memahami kurva permintaan, yaitu hubungan harga dan permintaan, dan juga elastisitas harga atau sensitivitas konsumen terhadap harga. Ini kalian juga udah bahas. Contohnya kalau harga garam yang naik, ya mungkin kita juga nggak terlalu pengaruh ya kalau harga garam yang naik gitu. Cuman kalau harga beras yang naik atau minyak, itu pasti kita langsung bensin gitu, itu pasti karena itu dipakai untuk semua orang. Cuman kalau garam ya siapa yang mau pakai garam, paling orang yang masak tanpa garam juga boleh gitu. Jadi tergantung elastisitasnya dan juga hubungan harga dan permintaan. Permintaannya tinggi atau rendah atau normal. Lalu juga konsumen kerap membandingkan harga satu produk dengan harga produk pesaingnya. Jadi perusahaan harus mempelajari nilai pelanggan dan harga dari tawaran pesaing. Begitu. Tapi pada umumnya untuk harga itu kayak kemarin pernah Mbak apa yang nanya yang waktu siapa ya kemarin contohnya? Mbak apa yang buat usaha laundry? Mbak Anggi. Anggi, Bu. Waktu Mbak Anggi dia buat harganya rendah gitu kan, siapa yang nanya, yang nggak dimarahin tuh Mbak sama pesaingnya gitu, karena kan takutnya pesaingnya ini mereka nurunkan harga lagi gitu. Tapi cuman si Mbak Anggi dia pakai lokasi ya, dia mix dengan elemen bauran pemasaran yang lain ya, lokasi, karena lokasi intinya itu ada di sekitar kos-kosan dan lain-lain, jadi dia mix ke sana.
Ya kalau untuk itu, ya cocoknya harganya memang jangan yang tinggi-tinggi gitu. Ya kalau dia buat harga per kilo 14.000 ya di lokasi itu nggak mungkin ada yang mau beli, nggak ada mungkin yang mau pakai jasanya. Tapi kan banyak kayaknya di lokasi anak kuliah kalau nggak salah kemarin, anak sekolah. Gitu. Jadi penentuan lokasi ini juga sangat mempengaruhi harga ya. Kalau dia jualannya di mana gitu kan, itu juga harganya pasti berbeda. Sama kayak harga bakso. Bakso berapa sih bakso di Indonesia ini? Yang harga di Indonesia dulu. 25.000 Bu, yang biasa. 25.000. Kalau di Sulawesi atau di Papua? Nggak tahu Bu. Itu bisa sampai di atas 100.000. Atau bahkan sampai 200.000 gitu. Ya karena tergantung lokasinya juga. Ada Bu. Di Lampung murah Bu, 20, 15. Di Papua, say. Papua, say. Iya, kemarin makanya gaji-gaji di sana pun tinggi-tinggi, tapi karena memang harga-harga di sana mahal-mahal gitu. Tadi termasuk tergantung karena lokasi. Mereka menentukan harga itu ya tergantung lokasinya juga gitu. Makanya tadi yang saya yang saya kaitkan dengan Mbak Anggi. Mbak Anggi kan dia lokasinya di mana, makanya dia buat harga segitu gitu. Medan. Itu juga elemennya. Itu masuk ke bauran pemasarannya, mix marketingnya, karena mereka kaitkan dengan dua elemen itu. Kemarin saya ini loh, nggak nyangka kalau misalkan, apalagi di Sulawesi, kan kemarin ada senior kalian yang udah lulus, tadinya kerja di Taiwan, terus dia di Indonesia akhirnya dapat kerja penerjemah kalau nggak salah. Penerjemah di Sulawesi, tapi gajinya memang tinggi, tapi dia bilang biaya hidup juga tinggi gitu. Kalau pengen makan bakso, ada makanan dari kantor, tapi kan masih kadang pengen makan di luar. Kalau makan di luar itu satu mangkok bakso bisa sampai 100.000 lebih katanya. Udah imbang kayak Taiwan dong. Di Taiwan kan juga kayak gitu kan? Iya. Di warung-warung Indo itu satu mangkok aja udah 300 NT, iya nggak? Udah 150.000. Iya. Ya, itu. Oke. Tunggu ya, saya cari dulu tugas untuk diskusi di kelas. Suaranya putus-putus Bu. Diskusi di kelas. Ibu. Oh. Bu. Ini ya, saya lagi ngetik soalnya, diskusi satu soal aja. Apa perusahaan-perusahaan yang ini, yang favorit kalian? Coba sebutkan satu perusahaan favorit. Yang internasional ya, yang terkenal gitu, jangan nanti saya nggak kenal. Uniqlo, apa lagi? Zara. Satu industri satu lah. Wah. Itu kan tadi udah pakaian, yang lain Zara lah, Zara, Uniqlo, Zara. Adidas. Apa lagi?
Hah? Adidas. Wih, Adidas kalian ya. Wings. Wings. Oke, next untuk tas, Ya Kak. untuk tas-tasan. Unilever. Apa? Hermes. 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 Apa itu? Hermes, Bu, Hermes. Oh iya, Hermes kan benar. Oke, lanjut. Apa lagi? Industri apa lagi ya? Makanan. Cendol. McDonald. Makanan. McD. Aha. Apa lagi? Starbucks. KFC Mede itu masih satu ini nggak sih, Bu? Beda. Starbucks. Jadi ini aja udah cukup. Gak usah banyak-banyak. Jeko donat. Mobil belum mobil. Industri otomotif. Tesla. Ada lagi nggak industri ini? Pajero. Udah cukup satu aja. Industri apa lagi ya? Tekstil. Apa Mbak? Putus-putus suara Mbak Wina yang putus-putus kok suara saya katanya putus-putus. Mbak Wina bilang apa? Punya Sunan kayaknya deh. Aku nggak ngomong, Bu. Aku nggak berbicara. Yes, Kak Sunanti. Di mute aja. Coba aku bantu mute. 456. Aku bantu mute ya. Tidak. Udah, aku mute. Tadi yang ngomong tadi. Bentar ya. Saya lihat dulu grupnya ini. Grup 1, grup 2, satu grup ya, jadi 4 orang. Grup 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ini satu grup ya. Jadi ada 6 ini. Nah, singkat satu aja ya pertanyaannya, nggak banyak-banyak, sebentar aja, nanti 5 menit ya saya tanya. Diskusikan apakah kalian setuju atau tidak setuju dengan penetapan harganya yang diambil oleh perusahaan-perusahaan ini, lalu berikan alasannya. Nanti cari harganya berapa, harga bajunya merek apa, yang paling rendah, paling tinggi, terus setuju nggak kalian dengan harganya segitu, gitu. Terus kalau setuju, kenapa? Kalau nggak setuju, kenapa? Oke? 8 menit ya. Kenapa? Ini tip kerjain cepet-cepetan gitu, Bu. Enggak, 8 menit aja. Cari aja ininya di grup. Atau mau sendiri? Jangan sendiri lah, grup aja. Grup 1, grup 2 tadi. Coba kalian bahas. Nanti 8 menit lagi saya tanya gimana hasil diskusi kalian ya. Tesla ini harga barangnya tertinggi berapa, harga yang terendah berapa. Setuju nggak kalian dengan penetapan harganya segitu? Atau tidak setuju? Kalau tidak setuju, kenapa? Itu aja tugasnya. Oke? Ini kan barang favorit kalian, harusnya kalian tahu infonya. Nggak susah nyarinya. Pertanyaannya saya kirim di grup ya.
Nggak usah panjang-panjang alasannya, misalkan bilang setuju, ya kenapa setuju, nggak setuju, kenapa, mungkin karena kualitasnya nggak sesuai, atau harga produksinya mungkin tidak sampai segitu, oke?
Sudah? Sudah dapat belum? Siapa nih mau duluan? Memberikan jawabannya. Nggak ada benar dan nggak ada salah ya. Ini kan berdasarkan diskusi kalian saja. Pilih salah satu dulu. Mbak Winarsi? Nah, silakan Mbak Winarsi. Saya milih Starbucks, Bu. Pilih apa? Kenapa? Saya setuju dengan harga yang mereka Starbucks, Bu. Starbucks. Oh, oke. Suara saya putus, Bu. Iya, harga Karena Starbucks paling mereka mahal kenapa berapa? harga jualnya? Karena yang pertama pasti karena kualitasnya, Bu. Kualitasnya memang sudah terjamin kayak gitu kan. Selain mereka punya brand nama yang udah terkenal di mana-mana, pastinya kualitasnya. Terus cara pemasarannya juga luar biasa. Terus iklan yang mereka buat itu nggak nanggung-nanggung kayak gitu loh, Bu. Iklannya gimana sih? Ambilnya kayak apa? Mereka kayak membawa satu nama artis apa satu nama brand gitu. Kayaknya kemarin-kemarin itu dia memakai Blackpink apa-apa kayak gitu loh. Kayak biar menarik. Oke, jadi menurut Mbak Winarsi apa? Harganya mereka udah sesuai lah ya, segitu. Ini persepsi ya, persepsi nilai pelanggan kah? Oke. Iya. Oke, bagus Saya ya. mewakili kelompok saya, Bu. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Oh, tadi Mbak ini apa Lamborghini kita nggak tulis. Ada lagi yang lain yang bahas ini sekarang. Tesla lah, Tesla. Starbucks kan udah selesai nih. Yang lain? Saya di chat, Bu. Mbak Ajeng. Saya Bu Jara, Bu. Silakan Mbak Sunanti Zara. Ya, baik. Saya setuju, Bu, dengan produk Zara dari harga terkecil sampai dari harga terkecil sampai tertinggi karena tingginya berapa sih? Paling tingginya tuh ya ada sekitar 1000-an ke atas. Hah? Lebih lah. Iya ya. Harga 1000 murah sekali harga produk. Iya, 1000-an ke atas kan ada 2000, ada 3000 gitu, Bu. Lebih termahal berapa ya? Ya. Kualitasnya tuh bagus, Bu, dari misalnya contoh ini, Bu, ya, harga terendah itu biasanya tuh kaos. Kaos itu kualitasnya tuh bahannya lembut, terus kalau dipegang tuh kayak dingin gitu, Bu. Beda sama yang biasa saya, misalkan biasanya kan saya desain perbandingannya, itu beda kualitasnya. Terus contohnya lagi ada lepis ya, Bu, ya. Lepis itu kalau di Zara itu ya halus, kalau dipegang ya dingin, Bu. Kalau beda lagi kalau di sen itu ya kasar teksturnya gitu, Bu. Oke, berarti kalau harga ini ya, harga atasan, contohnya lah atasan-atasan gitu kan, mereka itu bisa sampai 3.000 ya? Iya, yang jaket-jaket itu. Baju atasan aja gitu. Tapi menurut Mbak Sunanti ya udah sesuai gitu ya? Iya, Bu. Oke. Ada yang lain, yang lanjut. Biar pulang kita. Bu. Tesla. Oke. Oke, Tesla paling murah, Tesla 3 standar, 1,5 miliar ya, rupiah. Paling murah 1,5. Paling mahal berapa? Model X 4 miliar. Menurut saya sangat-sangat setuju. Ya.
Paling mahal Yang paling model mahal X. 1,4 M. 4 miliar paling mahal. Sekarang paling Oh, murah yang 1,5. paling mahal 4 M. Oke. Ya, Nah, gimana? sangat setuju. Karena sangat mutakhir teknologi yang diadopsi oleh Tesla ini, Bu. Oke. Yang mungkin belum saya lihat di produksi massal seperti lain, tapi seperti BMW juga sudah ada seperti Tesla, tapi masih dalam bentuk rancangan gitu, belum diproduksi secara dipublikasikan seperti Tesla. Artinya Tesla sudah jauh ke depan gitu, sudah lama melakukan persiapan untuk penjualannya. Begitupun tentang tentang metode isi bahan bakar dengan listriknya itu kan mulainya dari Tesla juga yang sekarang menjamur ke perusahaan-perusahaan lain. Jadi pionir kayak gitu, Bu. Oke. Tapi setuju ya. Setuju Pernah banget, nggak Bu. dengar Tesla ini komplain-komplain pelanggannya? Itu beberapa kali saya lihat yang di media di Cina ya, kebanyakan kayak gitu. Satu kali saya lihat, tapi sisanya belum ada, Bu. Baru satu kejadian. Kan biasanya kalau yang Jarang cacat ya produk itu dilihat. pasti selalu ada ya. Iya, tapi jarang ya. Iya, Bu, jarang. Kalau misalkan kan kalau kerusakan lebih dari 10% atau 5% pasti ditarik sama Tesla-nya. Kayak gitu. Oke, jadi dari segi harga, menurut persepsi Mas Asep nih, persepsi pelanggan ya yang kita pakai tadi itu, cocok kok karena dia inovatif dan belum ada yang lain gitu ya, yang dibanding dengan BMW. Ini juga yang masih salah satunya yang terkenal dengan inovatifnya itu, yang jarang dikomplain ya salah satunya, yang pakai hemat ramah lingkungan gitu. Oke, Mbak Iya, Bu. Ajeng. Makasih Mas Asep, Mbak Ajeng, Hermes. Mbak Ajeng, yang Hermes ini berapa ini harga paling mahal? Dan paling rendahnya? Jadi Mbak Ajeng setuju atau enggak nih sama Hermes nih? Mbak Ina. Oke, Mbak Ina setuju ya dengan harganya Zara? Hermes satu lagi nih yang belum. Oh, Adidas. Ada tadi Adidas sama Hermes ini favorit siapa? Ayo jawab dulu. Adidas cocok nggak? Sesuai nggak harganya? Jawab yang Adidas itu ya. Ya Adidas itu yang paling mahal ya. Yang menurut salah satu situs itu harganya bisa mencapai 158 juta. Yang mereknya yang tipe Pearl Channel yang itu loh. Padahal kalau menurut aku ya lucu aja gitu. Sepatunya mereknya lain-lain. Depannya Channel, terus ada yang Pearl juga. Jadi sebelahan. Cuman harganya itu bisa melambung tinggi. Pasti nggak usah dijelasin karena kita kan apalah daya gitu. Bukan seorang fashioner juga. Cuman kalau yang harga terendah kan tergantung dari setiap negara juga berbeda ya Bu ya. Terus kalau di negara kita sendiri mungkin 500 ribuan lah ya seperti ya. Saya juga lagi mulai tertarik sama Adidas juga. Oke. Kayak gitu. Coba lihat Balenciaga ini ya. Satu lagi ada yang kurang. Oh, tadi berarti udah selesai semua ya. Hermes ya satu lagi tuh. Hermes. Ada orang Hermes ini. Oke, coba lihat Balenciaga. Ada yang suka Balenciaga nggak? Ada peminat Balenciaga? Kayaknya lagi banyak digandrungi sekarang ya Bu ya, Balenciaga. Coba kalian lihat ini ya, Balenciaga ini kemarin saya kita ada store tour gitu dibawa sama manajernya waktu di Korea. Coba nih, harganya tuh nauzubillah dengan yang seperti ini. Ini nih, jadi mereka memang mau buat, kalian kira-kira mau nggak beli ini harga 100 juta?
memang mereka mau ini Oh, nunjukin tidak tentunya, Bu. kalau itu kemarin itu kan dia memang ada yang kotor-kotor nih gini, yang agak kotor gini, tapi memang itu stylenya kotor gitu. Ini harga 100 juta nih, mau nggak? Wah, nggak mau, Bu. Mending beli rumah Makainya gimana ya? gitu. Terus yang gini, yang tajam-tajam gini, Wah, gini, yang gini-gini kayak helikopter model apa ini? Mereka itu unik-unik sekali. Itu yang beneran ada gini. yang pakai apa cuma buat ini ya, Bu? Koleksi ya, Bu? Ada, tapi sedikit kayaknya yang tasnya. Tapi ini tasnya ini mahal ini. Ini kayak tas apa nih? tas Kayak kresek, belanjaan Bu. sayur. Tas kresek. Tas sayur kan. Plastik Terus gitu, yang Bu. gini. Tas plastik Iya, gitu, yang Bu. ini Kan tingginya ada yang sampai terbaru kan, Bu, di Instagram. Itu Balenciaga itu apa? Yang handuk ya, Jual yang handuk. kayak handuk kayak gitu. oh iya, yang handuk Iya, yang itu kayak handuk di itu kopling ya. lagi viral kan. Berapa Di sih Instagram. harganya? 14 juta. Bajunya cuma Baju pakai mahal. handuk kan. Ini harganya ini lebih satu Dan jengkal artis nih Indonesia ada tingginya. yang Ini kayak pakai kapal sebenarnya. Gitu. Nah, ini dengan harga cocok saya yang pendek. iya, kayak gini kalian mau nggak beli harga 5 juta? Nih, sendal. Oh, ini 13 juta yang sendal air botol. Sendal Balenciaga yang kayak gini 13 juta mau nggak? Kira-kira desainernya apa yang dipikirin saat bikin itu ya, Bu? Mau buat unik, lain dari yang lain dong. Gitu ya. Jadi itu juga banyak yang ini, mereka bilang harganya sih ini 13 juta. Siapa yang mau beli sepatu rusak 13 juta gitu. Kayak tadi Mbak Winarsi bilang nggak mau lah katanya. Oke, yang handuk ya. Wow, ini kalau 13 juta, ayo kita jual aja sepatu kita, disobek-sobekin, kita jual 3 juta aja. Oh, yang handuk-handuk gini ya. Ini 14 juta nih. Iya, Untuk handuk. ini Bu yang lagi viral di TikTok, di Instagram. Nah, mending pakai handuk harga 2.000 ya kan? Nah, ini nih yang Balenciaga. Ini banyak yang lagi hits gara-gara mereka 500 aja juga udah bagus, Bu. Iya, masa harga pakaian ini kan jadinya pakaian ya. Dia memang modelnya seperti ini gitu. Tapi mereka terinspirasi dari handuk-handuk harganya 14 juta. Nah, itu dia tadi. Jadi ya coba deh kalian pikir, kalian setuju nggak cara ininya dengan harganya? Oh ini handuk ini juga rok handuk, nama rok ya, rok handuk. Harga 14 juta. Siapa yang mau beli? Di kelas ini ada nggak yang mau beli? Nggak ada. Hah? Jangan, mungkin dia multifungsi, Bu. Jadi kemana-mana nggak ke bawah. Habis buat mandi langsung buat rok kayak gitu. Kalau saya beli itu pasti dijewer sama mamanya. Ya biar itu handuk ya. Iya, ngikutin tren sekarang gitu kan. Kan udah orang sekarang lagi viral nih ya, biar tahu orang kalau kamu beli rok handuk Balenciaga 14 juta gitu. Tapi ini Balenciaga ini emang mahal-mahal banget sih. Tapi ini ya, saya kemarin lihatnya aneh-aneh. Bukan apa ya, mungkin karena saya nggak anak fashion, saya rasa itu aneh-aneh aja. Aduh, Mbak Lesti Kejora bilang nggak mau dia kalau beli 100 juta gitu ya. Jadi bisa dilihat ini dari persepsinya aja. Contohnya hal-hal seperti itu. Dengan harga baju handuk 14 juta, terus sepatu-sepatu rusak harganya 50 juta. Itu bagaimana ya? Persepsi pelanggan ya ini ya. Kalau mungkin Hanya orang-orang yang uangnya sisa banyak mungkin, Bu. Kayak yang kurang kerjaan kali. Kurang kerjaan. Ya, begitulah. Jadi gabut karena dia bingung ngabisin uang. Sama halnya dengan yang lain juga. Pasti mereka itu kalau kita hitung-hitung juga biaya produksinya itu handuk terbuat dari apa sih harganya sampai di atas 10 juta gitu. Itu handuk terbuat dari emas apa gimana gitu kan. Padahal kayak handuk kain lap juga nggak ada unik-uniknya, warna abu-abu kayak kain lap. Itulah. Gitu. Tapi yang pasti cara penentuan harganya itu mereka harus mempertimbangkan banyak hal. Itu pasti mereka sudah pertimbangkan juga
berapa harganya gitu. Tapi yang pasti setuju nggak kalian sama itu gitu aja. Kalau misalkan banyak yang setuju berarti pada umumnya banyak pembelinya ya. Oke, sampai di sini ada Mungkin karena pertanyaan? mentang-mentang dia udah punya nama kali ya, Bu. Tadi Bisa yang jadi. McD udah dijelasin belum ya, Bu? Kenapa? Yang McD udah ada yang jawab belum ya, Bu? Oh ya, McD. Belum, satu lagi. Mbak Wihikmah. Oke. Kalau menurut saya setuju dengan harga produk-produk di McD karena menurut saya sesuai dengan tempatnya, penyediaan servisnya juga bagus. Jadi karena nggak setiap hari juga kan harus makan di McD, kayak harganya kalau di situ sih harganya mulai dari 9.000 untuk minuman juga ada, terus sampai dengan harga yang mahal yang paket-paketan itu biasanya lebih dari 100, Ibu. Oke, berarti setuju ya. Dan memang ya reasonable juga. Oke. Jadi untuk penentuan harganya itu juga tadi banyak faktor-faktornya ya, eksternal dan internal. Salah satunya yang eksternal itu persepsi konsumen gitu, kita nilai apa yang kita nilai tentang, contohnya tadi makanya saya tanya, setuju nggak kalian dengan harga 1 miliar untuk tas dan yang lain gitu, karena sebenarnya kalau di total pun biaya produksi mereka nggak sampai segitu gitu, sama kayak Balenciaga ini, kalau di total hitung itu biaya produksinya itu pasti di bawah 10 juta gitu, tapi mereka buat harga segitu. Ya, dari persepsi pelanggan, setuju nggak kalian seperti itu? Nggak ada yang salah ya. Bisa jadi di sini ada anak Sultan Arab gitu kan, dia bilang, wah harga segitu mah murah banget Bu, gitu. Ya, tergantung juga. Tapi yang pasti kita ini ya, diskusi, oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, Ini Bu, saya masih Mau tanya, Bu. apa? Mau tanya, Bu, itu yang presentasi itu dari kelompok bawah apa dari kelompok atas ya, Bu? Yang minggu pertama, yang minggu depan presentasi itu mulai dari grup 10 sampai 17. Mana? Oke, Bu, terima kasih. Harusnya grup 1 mulai dari awal. Presentasi ini untuk tugas 3. Untuk tugas 3 ya. Tugas 3. Ya, jadi tugas 3-nya itu bentuknya ada 2. Satu dipresentasikan, satu bentuk Word file untuk diupload. Untuk jadwal uploadnya tetap dengan jadwal yang di LMS, tapi untuk presentasinya lebih duluan. Presentasinya karena 2 kali, kebanyakan soalnya. Tapi yang di PPT itu nggak usah dikumpul ya, yang dikumpul itu dalam bentuk Word file. Oke, jadi kalian pilih satu perusahaan yang terkenal, perusahaan internasional, lalu kalian pilih topik yang mau kalian presentasikan untuk pemasarannya perusahaan tersebut dari modul 1 sampai modul 9. Presentasinya itu selama 10 sampai 15 menit. Jangan lebih dari 15 menit, jangan kurang dari 10 menit, oke? Oke. 10 sampai 17 ya. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ada lagi Mbak Winarsi sama Mbak Sunanti? Tidak, Bu, sudah cukup, terima kasih. Kelompok 10 sampai 17. Oke ya. Jadi jangan kurang dari 10 menit, jangan lebih dari 15 menit. Oke, sampai jumpa minggu depan. Ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Selamat istirahat, Bu. Ya. Jalan, Bu. Lagi pulang. Kita tunggu, guys.